لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Alam. Sampai sekarang masih ada beberapa orang yang belum ketemu ketika ada longsor di Pekalongan. Dan mungkin baru saja kita juga mendengarkan sebuah berita besar yang terjadi di Amerika. Ribuan hektar wilayah di Los Angeles harus terbakar. Dan saya tidak setuju kemudian kalau itu kita anggap sebagai sebuah siksaan buat mereka. Saya nggak setuju itu. Karena di sana juga ada orang-orang muslim, ada masjid juga. Ya itulah cobaan buat kita semuanya itu. Kalau kata Imam Ghazali, cobaan itu dibagi menjadi 3. Kalau yang dicoba itu mengeluh, itu azab namanya. Nah kalau yang dicoba itu sabar, nah itu peningkatan, itu adalah peringatan. Nah kalau yang dicoba itu ridho, itu peningkatan derajat. Gitu. Ya, kita lihat aja ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, itu kan muncul 3 kemungkinan itu. Pertama mengeluh, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita dicoba seperti itu? Atau kedua sabar, atau ketiga ridho, itu tingkatan yang paling tinggi. Kalau kemudian ketika orang itu mengeluh karena cobaan itu, itulah azab. Kata Imam Ghazali ini. Nah kalau kemudian kalau kita sabar, ini peringatan dari Allah. Ada sinyal, ada kesalahan yang kita lakukan dan jangan diteruskan kesalahan itu, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian kita ridho, cobaan itu adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Bapak sekalian, pada kesempatan ini sebetulnya kita ini sedang berbicara tentang sebuah teori negara. Ya, teori negara. Artinya ada sebuah teori negara yang ternyata 15 abad yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan ini. Teori ini namanya welfare state, negara kesejahteraan. Ini ada pakarnya di sini, Dr. Foki ya. Saya sering berdiskusi dengan beliau tentang masalah itu. Istilah welfare state atau negara kesejahteraan ini muncul pada awal-awal abad ke-19 di Eropa. Tepatnya di Jerman, setia. Dan kemudian menyebar ke negara-negara yang lain. Di mana welfare state ini adalah sebuah sistem kenegaraan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kira-kira begitu. Jadi mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berbagai macam program yang langsung dinikmati oleh mereka. Apakah yang terkait dengan pendidikannya, apakah yang terkait dengan kesehatannya, apakah yang terkait dengan perumahannya, apa yang terkait dengan fasilitas-fasilitas yang harus dinikmatinya. Nah makanya muncullah istilah welfare state itu. Baik sekalian, jauh sebelum itu 15 abad yang lalu ya, itu sudah turun sebuah kitab suci namanya Al-Quran dan berbicara jauh lebih luas dari itu, bahkan dalam konteks yang lebih detail dan lebih sistematis. Nah itulah yang sedang kita bahas sekarang. Kenapa lebih detail, lebih luas dan lebih sistematis? Karena persoalan yang terkait dengan welfare state atau negara kesejahteraan itu tidak saja menyangkut pertanggungjawaban sosial, tapi dia adalah pertanggungjawaban spiritual. Itu sebabnya kenapa pola pendistribusian harta itu Islam menentukannya, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan masalah itu, sehingga dia tidak sosial ansih,
tapi dia juga adalah spiritual yang menyangkut masalah tata kelola kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kalau welfare state misalnya, orang tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, maka mereka akan menganggap itu selesai, nggak ada masalah. Paling kalau ada kasus dia dipenjara, kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau kesejahteraan ini kemudian menyangkut persoalan yang terkait dengan agama, maka bukan saja dia dunia mengalami persoalan, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menentukan balasan jeleknya. Begitu pula sebaliknya, ketika itu kemudian dia lakukan dengan baik di dunia, maka nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan balasan baiknya. Itu yang saya katakan bahwa persoalan-persoalan sosial yang dibahas di dalam Al-Quran itu tidak hanya ansih sosial, bahkan lebih tinggi dari itu adalah persoalan spiritual yang menyangkut masalah keselamatan kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Nah, coba kita baca di sini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-215 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Gitu kan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka infakkan. Jadi pertama-tama istilah yang digunakan itu adalah istilah agama, ya kan? Infak, nafkah, nafakoh, ya, itu adalah mustalah dini, ya, istilah agama. Qul, katakan Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ya. Jadi katakan Muhammad, apa yang kalian infakkan min khairin dari harta kekayaan, itu pertama-tama falil walidaini, untuk kedua orang tua. Yang kedua wal aqrabin, sanak kerabat, orang yang memiliki hubungan rahim, ya, hubungan kekerabatan, saudara, paman, bibi dan seterusnya, ya. Kemudian wal yatama, ya, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan ibnu sabil. Bapak sekalian, kalau kita lihat 5 orang ini seandainya persoalan mereka itu selesai, jadi persoalan mereka ini selesai 5-5-nya ini, maka sudah selesailah di masyarakat itu persoalan yang menyangkut masalah kesejahteraan. Kira-kira seperti itu, ya kan? Dan ini kan umum sifatnya, menyangkut masalah pendidikannya, menyangkut masalah kesehatannya, menyangkut masalah tempat tinggalnya, dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Tetapi ya, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan 5 kriteria ini pertama-tama dalam pendekatan spiritual. Ini yang saya kira perlu kita garis bawahi. Baru kemudian setelah itu pendekatan sosial. Itu sebabnya semua peristiwa sosial yang ditentukan oleh agama, dia adalah peristiwa spiritual pada saat yang sama. Saya ketika mendapatkan tugas atau diserai untuk ceramah nikah atau khutbah nikah, selalu saya sampaikan bahwa nikah itu adalah peristiwa spiritual dan peristiwa sosial sekaligus. Tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Ya. Dan itu sebabnya kalau kita lihat cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pernikahan itu menyangkut 2 hal ini. Menyangkut masalah spiritual, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah sebuah ibadah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan yang kedua terkait dengan masalah tata kelola sosial. Ya. Nah, kita lihat di sini, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul, katakan, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil.
Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa dia tidak hanya ansih sebagai sebuah kewajiban sosial, tapi dia adalah kewajiban spiritual. Makanya ayat itu diakhiri dengan, dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya Allah menghitung, Allah menghisap, ya kan? Allah memberikan balasan. Kalau ikhlas dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan balasan keikhlasannya. Tapi kalau dilakukan hanya sekedar untuk mencari kepentingan pribadi, atau supaya mendapatkan gengsi sosial, supaya di depan masyarakat dia dikatakan dermawan dan seterusnya, ya berarti dia mendapatkan balasan dari ketidakikhlasannya. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini sekarang sebab turunnya ayat ini. Saya waktu di WA sama Pak Ustadz Suwito ya untuk ayat ini, itu saya cari-cari, kebetulan di rumah itu ada 6 tafsir. Saya cari di Ibnu Katsir, nggak ketemu saya asbabun nuzulnya. Gitu Ustadz Suwito ya. Nggak ketemu saya. Ya. Saya cari di Ad-Durrul Mansurnya si Imam As-Suyuti, nggak ketemu saya. Justru ketemunya itu di Mafatihut Tanzil yang dikarang oleh Imam Ar-Razi. Ya. Itu saya ketemu di situ 2 asbabun nuzul. Nah, alhamdulillah setelah itu saya mencoba searching di internet, tidak melalui kitab yang ada di rumah itu, ketemulah saya di kitab asbabun nuzul yang dikarang oleh Imam Al-Wahidi. Nah, ternyata sama, ada 2 sebab turunnya ayat itu. Yang pertama adalah ini. Qala atau itu tabi'in. Ya. Tabi'in itu adalah orang yang hidup setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menyaksikan para sahabat dan mereka dalam keadaan beriman. Itu tabi'in. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah, maka banyak kita jumpai para tabi'in, gitu kan. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi atau ini berkata dari Ibnu Abbas. Nazalat hadhil ayah fi rajulin ata lin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Jadi ayat ini turun terkait dengan seseorang yang datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, innali dinaron. Wahai Rasulullah, saya punya 1 dinar. Gitu ya. Dinar itu adalah mata uang dulu yang dari emas. Jadi ada 2, ada dinar, ada dirham. Ya. Sekarang dinar ini juga dipakai sebagai mata uang di beberapa negara. Oman itu menggunakan dinar, Kuwait juga menggunakan dinar, bahkan dinar Kuwait itu lebih tinggi daripada dolar Amerika. Jadi 1 dinar Kuwait itu sama dengan 3 dolar Amerika. Jadi kalau 1 dolar Amerika itu 16.000, ya 16.000 rupiah, atau katakan 15.000 rupiah, berarti 1 dinar Kuwait itu sama dengan 45.000 rupiah. 1 dinar Kuwait gitu. Ya cuma sayangnya Kuwait ini negara kecil, sehingga mata uang mereka ya hanya berkisar di situ gitu. Tinggi mata uang Ada lagi di Jordan, itu juga tinggi mata uangnya. Cuma rata-rata mereka adalah negara kecil, sehingga sirkulasi mata uang itu hanya di tempat-tempat itu. Innali dinaron, saya punya 1 dinar wahai Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, anfiqhu ala nafsik, infakkan untuk dirimu, yasgun kebutuhanmu, kira-kira begitu ya. Nah, qala innali dinaro ini, wahai Rasulullah, saya punya 2 dinar. Qala, Rasulullah bersabda, anfiqhuma ala ahlik, infakkan untuk keluargamu. Qala innali salasa, saya punya 3 dinar wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, anfiqha ala khadimik, infakkan untuk pembantumu. Di kalangan bangsa Arab dulu itu sekalian,
itu ada pembantu, ya kan? Yang pembantu ini bahkan lebih dekat ya dibanding kerabat, karena mereka tinggal di situ dan mereka menjadi tanggung jawab dari yang ditempati itu, gitu ya. Makanya di sini mendapatkan prioritas ketiga, gitu kan. Kemudian qala innali arba'ah, wahai Rasulullah saya punya empat dinar. Qala anfiqha ala walidaik, infakkan untuk kedua orang tuamu. Qala innali khamsa, saya punya 5. Qala anfiqha ala qarabatik, infakkan untuk kerabatmu. Qala innali sittah, saya punya 6, maksudnya 6 dinar. Qala anfiqha fi sabilillah wa huwa ahsanuha, infakkan untuk sabilillah dan itu lebih baik. Sudah sampai di sini. Kemudian sebab nuzul yang kedua, ini artinya ya, sebab nuzul yang kedua, karena sebab nuzul yang pertama ini nanti akan dimansukh oleh ayat tadi. Ya, kalau yang pertama tadi orang tua itu ditaruh di nomor 4, ya kan? Nah, maka di ayat yang sempat yang akan kita bahas ini, ya kan, itu keluarga atau orang tua ditaruh di nomor 1. Nah, terus di mana letak keluarga? Itu nanti ada hadis yang lainnya. Itu kira-kira. Baik, yang kedua. Warwal Kalabi ani Ibnu Abbas, ya. Al-Kalabi ini juga tabi'in dari Ibnu Abbas, annal ayat ini nazalat an Amr bin Jamuh. Ayat ini turun terkait dengan seorang laki-laki tua renta yang sudah agak pikun, namanya Amr bin Jamuh. Sekalian tahu nggak kisah tentang ada orang tua yang dilarang anaknya ikut perang? Nah, ini dia ini gitu. Ya, ini dia ini gitu. Jadi ini punya 4 orang anak gitu ya. Kemudian dia masih ngotot untuk ikut di dalam perang Uhud itu gitu. Ya, untuk siapa namanya, anaknya mengatakan Pak sampai omah wae wis tuwa, kira-kira gitu ya. Oh enggak, saya tetap harus ikut perang gitu. Ikut jihad fisabilillah gitu. Ini tak wakili Pak, kira-kira gitu kan. Sudah ada 4 orang dari anaknya yang ikut perang, tapi masih ngotot ini, ya masih ngotot gitu. Tapi sekalian inilah yang saya pikirkan terus saja ya. Bagaimana mindset untuk berjuang itu sampai dia berada di dalam posisi yang tua renta. Ya, ini kan luar biasa ini. Dan berjuang ini apa? Menjemput kematian. Ya, menjemput kematian. Jadi kira-kira yes, umur bapak mek karek piro nak yes, melowai. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini dia orang yang itu. Makanya disebut wakana syaikhan kabiran haroman. Dia ini adalah seorang laki-laki tua renta yang sudah pikun. Wa huwal ladzi qutila yauma Uhud. Dialah yang syahid ketika perang Uhud. Wa indahu malun azim. Dia punya banyak harta. Faqala, dia bertanya sebelum dia meninggal ini. Ya, karena kalau setelah meninggal kan hartanya diwariskan, ya kan? Nah, sebelum meninggal dia tanya, "Madza nunfiqu min amwalina wa aina nadhu'uha?" Wahai Rasulullah, apa yang kita infakkan dari harta kita ini? Wa aina nadhu'uha, dan kemana kita distribusikan? Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin ya wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasul, saya ini sudah tua, saya kaya raya, punya uang, ya banyak ini. Kemana ini? Saya distribusikan harta ini, kira-kira seperti itu. Nah, sekalian coba kita bayangkan bagaimana kesejahteraan sosial itu pada masa Rasulullah SAW itu bahkan menjadi tanggung jawab individu-individu. Luar biasa kan ini? Ya. Jadi orang tidak mengatakan, itu tugasnya negara itu. Ya kan? Kenapa?
Kenapa dia berani menanggung? Karena ada pertanggungjawaban spiritual. Dan itu ada pahalanya, ada balasannya. Ya, ada balasannya. Gitu. Jadi misalnya seperti misalnya ada orang minta-minta itu ya. Itu kan kalau kita berbicara soal welfare state, itu kan tugas negara. Ya kan? Gitu Dokter Fakih ya. Kan tugas negara itu. Begitu ada orang memberi, dia mungkin ditegur. Ada dikei. Itu tugas negara itu. Islam, Bapak sekalian, terkait dengan persoalan itu, masing-masing individu punya tanggung jawab. Kenapa? Karena ini bukan persoalan sosial semata, tapi ini adalah masalah pertanggungjawaban akhirat, di mana orang kaya akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya. Kira-kira begitu. Coba, alangkah lebih luasnya pemahaman welfare state di dalam Islam dibanding yang diteorikan oleh orang-orang Barat. Gitu. Nah, kalau itu semuanya masing-masing punya seperti itu, ya kan? Itu kan akan mudah menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan urutannya. Mengapa urutannya seperti itu gitu. Nah, lagi-lagi nun sewu ini saya dapatkan dari kitab itu saja. Kitab lain tidak menjelaskan. Ya. Jadi kitab lain tidak menjelaskan yang sesuai urutannya itu. Jadi Ma'alimut Tanzil yang dikarang oleh Imam Ar-Razi. Ya. Pertama-tama, urutan pertama adalah kedua orang tua. Saya bacakan teks aslinya dalam kitab kuning itu. Ya, mengapa itu? I'lam, ketahuilah, gitu ya. Annallaha ta'ala atau annahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ra'at tertib fil infaq. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan urutan pendistribusian infak. Saya ingin mengulang kembali ya yang saya sampaikan tadi, ini bukan masalah sosial semata, ini adalah masalah agama. Ya, sama dengan Allah ketika menentukan rakaat sholat, sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan pembagian zakat. Ya, kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jawaban atas orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan jawaban itu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira begitu ya. I'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala atau annahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala ra'a at-tartiba fil infaq, menentukan pendistribusian infak atau menetapkan urutan pendistribusian infak. Faqaddamal walidain, maka pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan kedua orang tua. Mengapa? Ya, mengapa? Wadzalika li'annahuma kal makhraji lahu minal adami ilal wujudi fi alamil asbab. Ya. Karena kedua orang tua atas kehendak Allah yang menjadi penyebab seseorang dari tiada menuju ada. Ya, dari tiada menuju ada. Jadi kedua orang tua kita ini adalah perantara yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melahirkan kita yang semula tiada menjadi ada. Maka di ayat yang keberapa itu? 28 ya, dari surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-28 itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara kalian itu sebelumnya tiada. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Nah, proses awal itu ya Bapak sekalian, secara umum selain Nabi Adam, selain Hawa, ya, itu melalui proses dari orang tua atas kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Tsumma rabbayahu fil halil ladzi kana fi ghayati dha'fi. Kemudian keduanya atau kedua orang tua merawatnya dan menumbuhkannya dari puncak kelemahan. Maksudnya ya, kedua orang tua kita kemudian merawat kita, menumbuhkan kita dari tidak berdaya, dari lemah,
ya kan, gak iso merangkang, gak iso melaku sampai kemudian dirawat gitu. Kira-kira atas dasar inilah kenapa kemudian orang tua itu menjadi prioritas pertama pendistribusian infak. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sekalian, berbuat baik kepada orang tua itu disejajarkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa kali saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya tentang masalah ini. Banyak sekali ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Atau di surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam kehidupan keluarga kita, ya, biasanya ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi di kita, sering terjadi split dalam masalah ini. Ya kan? Ada kalanya istri kurang suka sama mertua, atau suami kurang suka sama mertua, atau kemudian terjadilah tuduhan orang ketiga adalah orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seringkali naudzubillah min dzalik, dan jangan sampai terjadi di kita, disharmonisasi hubungan keluarga itu sering kita kambing hitamkan orang tua kita. Gara-gara bapak saya, emak saya elok campur tangan, gara-gara dan seterusnya. Nah, mengapa mereka sampai campur tangan seperti itu? Kan biasanya urusannya ada di kita. Karena kita kurang bisa mengorangkan mereka, menghormati mereka, dan memprioritaskan mereka atas perhatian kepada mereka. Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, ibadah sosial paling tinggi di dalam Islam itu birrul walidain. Paling tinggi. Lebih tinggi dari ibadah sosialnya seorang istri kepada suaminya, ya kan? Lebih tinggi daripada ibadah sosial suami kepada istrinya. Ya, itu sebabnya mari kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai ada ghil di dalam diri kita ini, apakah kepada kedua orang tua kita atau kepada mertua kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sanak kerabat. Ya, sanak kerabat di sini maksudnya sekalian adalah sanak kerabat dari dua jalur. Yang pertama jalur nasab dan yang kedua jalur pernikahan. Itu disebut sanak kerabat. Karena itu di dalam Islam ada istilah silaturahim. Ya, silaturahim itu makna syar'inya itu dua itu. Ya, dari jalur nasab dan dari jalur pernikahan itu silaturahim. Ya. Jadi kalau ikutilah silaturahim alumni SMA berapa, enggak silaturahim itu, reuni. Ya, kamu mau kemana? Saya mau silaturahim ke tetangga. Bukan silaturahim itu, istilah agama ini. Ya, istilah agama, ya ini bukan istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Istilah agama, silaturahim itu dari dua jalur itu. Manakala ada memutuskan jalur pernikahan dan jalur nasab atau keturunan gitu. Nah, cuma kan di Indonesia kan silaturahim ini menjadi sangat luas maknanya, ya, mengunjungi tetangga silaturahim, menjenguk orang sakit silaturahim dan seterusnya, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak ada hubungan nasab atau pernikahan, gitu ya. Makanya tentang silaturahmi ini bahkan jelas sering dibaca Rasulullah SAW ketika beliau khutbah di ayat yang pertama dari surat An-Nisa. Agak panjang itu, dan di akhir surat itu, ayat itu Allah berfirman, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, arham itulah yang dimaksud dengan sanak kerabat dari jalur pernikahan dan dari jalur nasab atau keturunan. Baik. Tsumma dzakara ta'ala ba'dal walidaini al-aqrabin. Kemudian setelah kedua orang tua, Allah menyebut sanak kerabat. Ya, Allah menyebut sanak kerabat. Sanak kerabat di sini Bapak sekalian, itu adalah saudara, ya kan? Itu juga sanak kerabat, paman sanak kerabat, bibi sanak kerabat dan seterusnya. Artinya mereka-mereka yang berada di dalam lingkaran keluarga kita.
Nah, itu ada dua macam. Ya. Ada yang boleh kita mendistribusikan zakat kepadanya selama mereka bukan termasuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Makanya, ya kan, zakat tidak kita distribusikan untuk anak kita. Jadi misalnya, wah tepaan ini 2 SPP tak jokono toko duit zakat, nggak boleh. Kenapa? Anak itu tanggung jawab nafkahnya ada di kita. Tapi kalau kemudian iku anak itu dulurku no pondok gak iso bayar SPP, ambilkan zakat, itu boleh. Itu karena dia bukan menjadi tanggung jawab nafkah dari kita. Bahkan Bapak sekalian, kata Rasulullah SAW ya, dan para sahabat pernah menyampaikan, bahkan ketika ada suami yang miskin, kemudian istri punya uang, yang uangnya itu sampai bisa digunakan mengeluarkan zakat, boleh toko warisan toko bapaknya dan seterusnya, maka sang istri ini boleh memberikan sebagian zakatnya kepada suaminya. Karena suami bagi istri bukan menjadi tanggung jawab nafkahnya. Yang menjadi tanggung jawab nafkah adalah suami kepada istrinya. Ya. Nah, sampai sedetail itu, makanya sanak kerabat ini dua. Ada infak yang bersifat wajib, ya kan? Dan ada infak yang bersifat sunnah. Tapi prioritasnya dia ada di yang kedua. Nah, di sini dikatakan, ya, itu semuanya kalau terkait dengan zakat, maka harus ada syarat bahwa memang dia tidak mampu. Ya, tidak mampu dalam kategori miskin atau fakir atau termasuk 8 asnaf itu, ya. Tapi kalau infak, itu bebas. Itu ya. Kalau infak itu bebas gitu ya. Tuh. Yang ketiga adalah anak yatim. Di sini kenapa disebut anak yatim? Saya ini ringkas saja di sini. Ya. Wadzalika li'annahum lisigharihim la yaqdiruna 'alal iktisab. Karena mereka tidak mampu berpenghasilan, kira-kira begitu. Karena mereka masih kecil dan mereka tidak punya orang yang bertanggung jawab kepada mereka untuk menghidupi mereka. Ya, menghidupi mereka. Nah, laki-laki anak yatim di sini kategori anak yatim yang miskin. Wal yatama. Dan Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis, ya, positioning anak yatim untuk kita bantu itu sangat tinggi nilainya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, ana wakafilul yatim fil jannah. Saya dan penanggung biaya anak yatim akan bersamaku di surga. Kemudian Rasulullah SAW membuat 2 jarinya begini. Artinya setara antara beliau dengan orang yang memberi pembiayaan kepada anak-anak yatim. Gitu ya. Yang ketiga. Yang keempat, orang-orang miskin. Gitu. Yang keempat, orang-orang miskin. Coba kita lihat dulu sekalian. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, di poin kedua dan ketiga itu ada unsur kemiskinannya. Ketika itu terkait dengan zakat. Ya kan? Ketika itu terkait dengan zakat. Kalau yang pertama, ya kan? Yang orang tua itu tanggungan. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apalagi dia miskin, ya, maka itu tanggungan. Kita tidak memberikan zakat kepada mereka karena itu tanggung jawab kita memberi nafkah kepada mereka, ya, memberi nafkah kepada mereka. Jadi gak usah 3 ide, bapak wis oge kok, nggak boleh, gitu loh. Tetap harus kita mau dia nerima atau tidak. Kan kadang-kadang orang tua kan sering tidak mau menerima kan. Karena wis kono gunakno biayai anakmu dan seterusnya. Tapi falil walidaini ini yang perlu kita pegang itu. Untuk apa itu sekalian? Sebetulnya itu untuk menyambung kedekatan kita dengan mereka. Karena mestinya orang yang paling dekat dengan kita itu adalah orang tua kita. Bahkan sampai ketika mereka ini kafir misalnya, kita tetap diperintahkan untuk membangun kedekatan dengan mereka
dalam aspek-aspek yang terkait dengan masalah sosial. Meskipun untuk masalah spiritual dan agama ada batas, lakum dinukum waliyadin, tapi dalam masalah sosial nggak boleh ada batas, ya kan? Bahkan di dalam Al-Quran disebut wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a ya an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memerintahkan kalian berbuat syirik, jangan ikuti. Tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ikuti mereka. Ya, bersahabatlah dengan mereka. Jalin kedekatan dengan mereka. Makanya terus terang saya nggak habis pikir, naudzubillah jangan sampai terjadi di kita, kok ono anak gak wawu nanggone wong tuane. Nggak ketemu nalar saya terus terang. Ya. Ono anak gak wawu karo wong tuane. Nek ono wong tua saking jengkele gak wawu karo anake, maka tugas anak inilah yang datang nunduk-nunduk, kalau perlu cium dengkulnya, cium keningnya untuk minta maaf. Gitu. Karena nggak mungkin orang tua kita itu marah, ya kan? Kalau kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang menjadikan mereka marah, kecuali, nah itu ya, kecuali yang terkait dengan masalah agama tadi, ya kan? Terkait dengan masalah agama tadi. Kono kapan kali tetap no Islam, kono ojo ketok, ojo ngetok nangone omah. Itu terjadi sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sampai ibunya itu mogok makan, jadi nggak mau makan ibunya itu. Ya, nggak mau makan sampai badannya kurus kering begitu. Oleh pamannya Mus'ab ini dipanggil, Ab mulio ab, kalau makmu angkati mati, kira-kira begitu. Karena nggak mau makan, gitu. Akhirnya Mus'ab sambil berbisik, ya, membisikkan kata-kata kepada di telinga orang tuanya, dia mengatakan begini, wallahi ya ummah, ya, demi Allah wahai ibuku, laukana ma'aki mi'ata ruhin fa'akhadallahu minki ruhan li'atruka dina Muhammad ma'taraktuhu. Ya, ketahuilah wahai ibuku, seandainya Allah memberimu 100 nyawa, kemudian nyawa itu diambil satu-satu untuk diperlihatkan rasa sakitnya kepadaku, agar aku meninggalkan agama Muhammad, aku tidak akan meninggalkannya. Untuk urusan akidah, untuk urusan keyakinan, itu yang benar. Tapi Mus'ab tetap membangun kedekatan dengan mereka. Datang ke rumah ibunya nggak disapa. Ya, dia menyediakan makan untuk ibunya nggak mau makan, gitu kan? Sampai kemudian ibunya kurus kering. Saat beliau bersama Rasulullah SAW dipanggil salah seorang pamannya untuk disuruh pulang, bahwa ibunya sudah mogok makan, tidak mau makan. Itu yang dikatakan. Kan itu kan bahasa kasarnya kan begini, sampean mati gak apa-apa pak, mak, tapi ini aku dikon ninggalno agama Nabi Muhammad, aku gak gelem, kan kira-kira begitu kan? Dengan bahasa yang tadi itu, ya, orang-orang miskin. Yang kelima, Ibnu Sabil. Ya. Dulu pada masa Rasulullah SAW, Bapak sekalian, Ibnu Sabil itu banyak. Jadi ada para musafir tujuan baik, tapi kemudian mereka kehabisan bekal di tengah perjalanan itu. Ya, di tengah perjalanan itu. Makanya saya terus terang mengusulkan, ya, seandainya memungkinkan, misalnya di Masjid Al-Azhar ini ada ruangan khusus atau apa kamar khusus gitu ya, mungkin ada musafir yang, tapi kan ini bukan pinggir jalan raya ya, yang ya karena mereka ini dan seterusnya, tapi juga kita juga perlu ngecek dan seterusnya, karena juga banyak yang naudzubillah yang kemudian mereka tidak seperti itu gitu ya, jadi pura-pura kehabisan bekal tapi kemudian mereka mencuri apa yang ada di masjid sebagaimana terjadi di beberapa tempat. Tapi intinya Ibnu Sabil ini menjadi prioritas gitu. Nah sekalian, saya ingin menunjukkan ada 3 hadis di sini. Ya, betapa sanak kerabat itu lebih penting. Ini Rasulullah SAW punya seorang istri yang bernama Maimunah. Maimunah ini, Bapak sekalian, itu senang sekali memerdekakan budak. Sehingga beberapa harta yang dia miliki, ya,
Jadi kalau kita lihat istri-istri Rasulullah SAW, itu sebagian besar mereka itu kaya. Sebagian besar mereka itu kaya. Mereka janda, hampir semuanya janda kecuali Aisyah, dan dalam kondisi mereka kaya itu. Pertama-tama tentu Khadijah, ya kan? Khadijah kaya. Gitu. Nah, si Maimunah ini kemudian memerdekakan budak dan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW, maaf ini dulu ya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW kemudian ya menganggap itu baik, tapi beliau bersabda, ini muttafaq alaih ini, amma innaki lau a'taitiha ahwalaki kana a'zoma li ajrik. Adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Jadi lihat, memerdekakan budak ya, itu kan masuk kategori falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah, ya kan? Itu kan pekerjaan besar, ya, pahalanya gede. Tapi kata Rasulullah SAW, seandainya wahai Maimunah, duitmu itu kamu infakkan untuk paman-pamanmu, itu lebih baik, lebih besar pahalanya untukmu. Ini hadis muttafaqun alaih. Bahkan Bapak Ibu sekalian, memberikan zakat atau infak kepada sanak kerabat itu ada dua keutamaan. Itu ada dua keutamaan. Makanya di sini Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, as-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa 'ala dzi rahimin itsnan shadaqatun wasilah. Itu. Sedekah terhadap orang miskin itu adalah sedekah. Titik. Gitu kan? Dan terhadap keluarga sendiri itu mendapatkan dua pahala. Pertama pahala sedekah dan yang kedua pahala silaturahim. Ya, pahala silaturahim. Nah, inilah Bapak sekalian saya kira yang saya sebutkan di awal tadi, prioritas tentang bagaimana kita mendistribusikan harta kekayaan kita. Nah, ini ada satu hal yang sangat khusus ya, dan saya kira ini perlu kita ketahui semuanya sebagai seorang suami ya, atau calon-calon suami. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Ya. Baik, kita lihat di sini. Itu kan tinggi nilainya kan? Fi sabilillah gitu ya. Satu dinar yang kalian infakkan untuk membebaskan budak. Fakku raqabah tadi. Satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Dan satu dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, a'zamuha ajron, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu infakkan buat istrimu dan anak-anakmu. Ya, tahun berapa itu di Lamongan ada aliran yang di daerah selatan itu ya. Ya, jadi ada orang-orang itu yang sampai dia meninggal karena istrinya, katanya demi jihad fisabilillah, sehingga mereka tidak mau ngurusi mereka. Menganggap untuk berjihad itu jauh lebih banyak pahalanya dibanding menafkahi istrinya. Coba kita lihat sini Bapak sekalian. Dan nafkah ini wajib. Kenapa? Karena di dalam memberikan nafkah kepada istri Bapak sekalian, itu ada 3 pertanggungjawaban yang ketiga-tiganya ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pertanggungjawaban spiritual. Karena ini Allah yang menentukan. Ya kan? Yang kedua adalah pertanggungjawaban sosial. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya kan? Dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban moral. Itu adalah akhlak tertinggi seorang suami kepada istrinya, itu memberi nafkah.
Ya. Bahkan bab-bab seperti ini itu dibicarakan di awal. Dan itu bukan hanya kita. Ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, Rasulullah tanya, "Kon duwe apa?" Itu kan maknanya, engkau anakku kon keimangan apa, kan kira-kira begitu kan? Ditanya. Ya tapi memang ini kelasnya Ali dan kelasnya Rasulullah. Ali mengatakan, "Saya nggak punya apa-apa wahai Rasulullah." Ya, saya nggak punya apa-apa wahai Rasulullah. Lah kemarin kamu saya beri baju besi waktu perang Badar, ya saya hanya punya itu. Gitu. Ya itu jadikan sebagai mahar. Artinya Bapak sekalian, persoalan mahar itu adalah salah satu indikasi kecukupan seorang suami untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Dan ini adalah hal yang paling utama. Itu sebabnya sebagian besar ulama mengatakan mahar itu harus bernilai, sehingga mereka ada yang tidak memperbolehkan mahar itu membaca Al-Quran ketika dia punya, ketika dia mampu. Mengapa Ummu Abu Salama itu pakai Quran? Karena dia tidak punya uang, gitu ya, karena mereka tidak punya uang gitu. Nah itu, jadi mahar itu harus terdeteksi nilainya. Saya bisa membayangkan Bapak sekalian kalau kemudian ini bisa kita lakukan secara baik di tengah-tengah masyarakat kita, subhanallah gitu ya. Apa teori welfare state apa dan seterusnya, itu akan kalah dengan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.